karena menganiaya siswa hingga terluka seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dea Inaya Ayasi dengan NIM 2304106177 dari PGMI 6 membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Agra Dwi Saputra selaku dosen mata kuliah PKN MISD. Izinkan saya untuk dapat menanggapi video atau berita yang lagi viral ini. Pasti kalian sudah tahu tentang berita viral ini, guru honorer dituduh menganiaya anak polisi. Jadi saya ceritakan sekilas tentang masalah ini. Seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang bernama Ibu Supriyani. Jadi Ibu Supriyani ini dilaporkan menganiaya anak SD saat dalam proses belajar mengajar lantaran anak tersebut tidak disiplin di dalam kelas. Setelah sepulang sekolah, anak tersebut mengadu kepada orang tuanya yang berprofesi sebagai polisi. Anak tersebut mengadu bahwa dia itu sudah dipukul menggunakan sapu ijuk oleh Ibu Supriyani ini. Orang tuanya sontak marah karena kenapa anaknya dipukul pakai sapu. Setelah itu wali murid ini melaporkan ke polisi. Jadi karena Ibu Supriyani ini tidak mau masalah ini berkepanjangan, jadi Ibu Supriyani dan kepala sekolah berinisiatif untuk meminta maaf kepada wali murid ini. Tetapi permintaan maafan Ibu Supriyani ini diartikan berbeda oleh wali murid ini. Bahwa wali murid ini mengira kalau Ibu Supriyani ini mengakui bahwa dia itu melakukan hal tersebut kepada anaknya. Akhirnya, Ibu Supriyani ini ditahan karena tidak mampu membayar uang damai yang diberikan oleh wali murid ini sebesar 50 juta di Lapas Perempuan Kendari. Padahal faktanya, Ibu Supriyani ini tidak sama sekali mengajar di kelas anak tersebut pada hari itu. Menurut berita yang beredar, Ibu Supriyani ini hanya menegur anak tersebut karena anak tersebut tidak dapat disiplin. Jadi penahanan Ibu Supriyani ini membuat aksi dari PGRI Konawe Selatan karena menganggap penahanan Ibu Supriyani ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap guru. Tetapi akhirnya Ibu Supriyani ini dibebaskan, tetapi proses hukum masih tetap berjalan. Jadi menurut saya permasalahan ini ada kesalahpahaman antara wali murid dan juga Ibu Supriyani. Kasus ini bisa kita sandingkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai di dalam sila ini mengajarkan untuk berperilaku jujur, adil, dan bermoral sesuai ajaran agama. Di dalam kasus ini, semua pihak, baik korban maupun pelapor, harus mendasarkan tindakannya pada kejujuran dan juga etika. Tindakan menuduh tanpa bukti jelas merupakan pelanggaran moral. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila ini mengajarkan kita untuk menghormati hak asasi manusia. Guru honorer yang tidak bersalah tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan beradab. Tidak dihukum atau dituduh tanpa bukti yang kuat. Tuduhan yang salah tanpa pembuktian melanggar prinsip kemanusiaan. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak menciptakan konflik sosial akibat ketidakadilan. Tuduhan yang salah dapat memicu ketegangan antara pihak yang berwenang dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk kita dapat menyelesaikan kasus ini dengan bijak demi menjaga keutuhan persatuan dan kita menghindari diskriminasi terhadap profesi tertentu seperti guru honorer ini. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Penanganan kasus ini harus mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan. Jika terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar, maka pihak pelapor perlu mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada guru honorer tersebut. Keterlibatan pihak berwenang seperti kepolisian
harus memastikan keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah, bukan karena pengaruh status sosial. Pada sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru honorer sering berada di dalam posisi yang rentan ketika mereka itu dituduh tanpa bukti. Hal ini mencerminkan ketidakadilan yang harus kita perbaiki, yang harus diperbaiki. Negara itu harus memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya, termasuk guru honorer, agar tidak menjadi korban kriminalisasi atau intimidasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Jadi, jika tuduhan tidak terbukti, guru tersebut harus dipulihkan nama baiknya dan pelapor yang memberikan tuduhan palsu itu harus ditindak sesuai hukum. Hal ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan juga sila kelima. Pemerintahan perlu memastikan perlindungan hukum terhadap guru, termasuk guru honorer, agar mereka itu dapat menjalankan tugas mendidik tanpa rasa takut akan kriminalisasi atau intimidasi. Orang tua, siswa, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai peran dan juga tanggung jawab guru, serta pentingnya tidak sembarangan memberikan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Dalam semangat sila keempat, penyelesaian kasus ini dapat melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan seperti keluarga pelapor, guru, dan pihak yang berwenang untuk memulihkan hubungan baik dan mencegah konflik di masa depan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghormati keadilan dan kemanusiaan guru. Sebagai pilar pendidikan harus dilindungi dari tuduhan tidak berdasar, dan kasus seperti ini harus diselesaikan dengan adil, bijaksana, serta berdasarkan bukti yang kuat. Hal ini menciptakan keadilan sosial dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Dea Inaya Ayasi pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.